Perkenalkan, saya Rosmaya Abu Bakar akan membahas tentang peranan paralegal dalam pengurusan aset debitur dalam status PKPU, pengurusan aset debitur dalam status pilot, dan peninjauan kembali. Dalam PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kepailitan, proses pengurusan aset debitur melibatkan beberapa tahap. Pertama yaitu PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Debitur atau pihak yang meminjamkan uang kepada debitur mengajukan permohonan PKPU. Tujuannya adalah untuk menunda pembayaran hutang agar debitur dapat menyusun rencana perdamaian. Syarat pengajuan debitur adalah syarat pengajuan PKPU yaitu debitur memiliki setidaknya satu hutang yang belum dibayar lunas dan dapat ditagihkan. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu melakukan persiapan dokumen legalitas oleh kreditor dan debitur, memantau jadwal rapat yang diumumkan melalui koran, memastikan tindakan debitur disetujui oleh pengurus, mengajukan tagihan kepada pengurus, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan, menyusun rencana perdamaian dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dan kepentingan kreditur, memberikan suara terhadap rencana perdamaian, membayar biaya pengurusan PKPU dan fee pengurus, dan serta mengawasi realisasi perjanjian perdamaian. Kepailetan atau insolvensi. Debitur berstatus insolvent atau tidak mampu membayarkan hutang. Bagaimana dengan penanganan aset? Semua aset tetap disita jika masih kurang cukup. Jika sudah cukup, penanganan aset masuk ke dalam tahap yang baru yang ditangani oleh kurator. PKPU tetap dan PK sementara, yaitu adalah yang dimaksud PKPU sementara diikuti oleh PKPU tetap berdasarkan hasil pemungutan suara kreditur. PKPU tetap ditetapkan oleh pengadilan niaga. Ketiga, peninjauan kembali. Setelah proses PKPU atau kepailitan, kreditur harus mengawasi realisasi perjanjian perdamaian. Jika debitur gagal memenuhi perjanjian, kreditur dapat mengajukan permohonan pendaftaran perdamaian. Dalam proses PKPU, peranan paralegal sangat penting untuk memastikan dan kelancaran dan keadilan, ya. Dan dalam hal ini, fungsi paralegal adalah sebagai berikut. Tugas paralegal dalam mengurus aset debitur dalam status PKPU. Pertama yaitu inventarisasi aset. Melakukan pencatatan dan mengidentifikasi semua aset yang dimiliki oleh debitur. Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan dan nilai aset. Kedua, melakukan analisa hukum. Dalam hal ini yaitu membantu melakukan analisa hukum terhadap status kepemilikan aset, melakukan pengecekan apakah ada sengketa hukum atau klaim pihak ketiga terhadap aset tersebut. Ketiga, melakukan komunikasi dengan kreditor, yaitu dengan melakukan koordinasi komunikasi antara debitur dengan kreditur, menyampaikan informasi mengenai terkait kondisi dan nilai aset kepada kreditur. Kemudian yang keempat, menyusun rencana pembayaran, yaitu dengan cara membantu debitur dan tim hukumnya dalam menyusun rencana pembayaran hutang kepada kreditur dengan menghitung nilai aset yang bisa dijual atau dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang. Kelima, pelaporan dan administrasi, yaitu menyiapkan laporan berkala tentang status dan kondisi aset, mengelola administrasi dokumen yang berkaitan dengan pengurusan aset dan proses PKPU. Keenam, para legal membantu dalam pendampingan proses hukum, yaitu mendampingi debitur dalam setiap proses hukum yang terkait dengan PKPU, termasuk pertemuan dengan pengadilan dan kreditor. Membantu dalam menyusun dan mengajukan dokumen hukum yang diperlukan. Ketujuh, yaitu mediasi dan negosiasi. Para legal membantu dalam proses mediasi dan negosiasi antara debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan ke semua pihak. Bagaimana dengan peranan paralegal dalam pengurusan aset debitur dalam status pilot? Yaitu yang pertama, melakukan inventaris aset, yaitu melakukan pencatatan dan identifikasi semua aset debitur yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Mengumpul dan menyusun dokumen terkait kepemilikan aset termasuk sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan, dan inventarisasi barang bergerak. Kedua yaitu melakukan penyelidikan dan verifikasi. Melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki debitur teridentifikasi dan tidak ada yang disembunyikan. Verifikasi yang dinilai dengan bantuan penilaian independen jika dibutuhkan. Ketiga yaitu pengamanan aset.
mengembalikan langkah-langkah untuk mengamankan aset agar tidak dijual atau dipindahkan tanpa izin, menjaga dan mengelola aset sampai keputusan lebih lanjut dari pengadilan atau pihak kurator. Keempat, yaitu melakukan dokumentasi dan administrasi, menyusun dan mengelola semua dokumen yang berkaitan dengan proses pilot, mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan ke pengadilan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kelima, koordinasi dengan kurator, bekerjasama dengan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset debitur, membantu kurator dalam mengumpulkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pilot. Keenam, yaitu melakukan pelaporan dan komunikasi. Para lega membuat laporan berkala tentang status aset dan kemajuan proses pilot, mengkoordinasikan komunikasi antara debitur, kreditur, dan pengadilan serta kurator. Ketujuh, penyelesaian aset, membantu dalam proses penjualan atau lelang aset untuk memperoleh dana yang digunakan untuk membayar hutang, mengawasi distribusi hasil penjualan aset kepada kreditur sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pengadilan. 8. Melakukan pendampingan dalam proses hukum, yaitu mendampingi debitur dalam setiap sidang pengadilan terkait proses pilot, membantu dalam menyusun dan mengajukan dokumen hukum yang diperlukan selama proses pilot. 9. Yaitu melakukan negosiasi dengan kreditur, membantu dalam menegosiasi dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan penyelesaian hutang yang dapat diterima oleh semua pihak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.